Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Nur Hasana dengan NIM 2023050103109. Di sini saya akan membahas materi tentang pengelolaan proyek untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Nah, teman-teman, di sini kita akan masuk pada pembahasan daripada materi kita, yaitu manajemen pengelolaan proyek. Yang dimana kita bahas dulu satu persatu nih, teman-teman. Yang pertama itu ada manajemen. Nah, teman-teman, kita masuk pada pembahasan dari materi kita, yaitu manajemen pengelolaan proyek. Di sini saya akan membahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama itu ada pengertian daripada manajemen. Sepertinya tidak usah saya jelaskan ya, teman-teman, karena tentunya teman-teman pasti sudah tahu pengertian daripada manajemen. Baik, teman-teman, di sini kita masuk pada pengertian daripada proyek. Proyek itu adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk pada pembahasan manajemen proyek. Manajemen proyek itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang seni mengarahkan suatu organisasi melalui serangkaian proses termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas agar dapat mencapai target sesuai dengan target secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman, kita masuk pada perencanaan proyek. Dalam manajemen proyek, digunakan suatu pendekatan sistematis yang mengintegrasikan berbagai elemen penting untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk tercipta manajemen proyek secara optimal. Nah, dalam konteks ini itu terdapat 4 komponen utama, teman-teman, yang saling berkaitan, yang tujuannya itu ingin dicapai, meliputi aspek biaya, mutu, waktu, dan keselamatan, dan peran pemimpin dalam mengarahkan organisasi, pemanfaatan berbagai sumber daya terbatas. Nah, kemudian teman-teman, poin yang ketiga itu ada penjadwalan proyek atau schedule. Nah, teman-teman, dalam tahapan ini itu perencanaan atau penjadwalan atau schedule merupakan konstruksi suatu cara untuk menentukan dan menetapkan waktu pelaksanaan. Time schedule atau bisa disebut project schedule ini dibuat oleh seorang manajer untuk mengatur manusia dalam proyek dan menunjukkan kepada organisasi bagaimana pekerjaan proyek tersebut akan dilaksanakan, teman-teman. Kemudian kita masuk pada poin keempat, yaitu pengendalian proyek. Pengendalian proyek ini sendiri merupakan suatu mekanisme atau pengawasan yang diterapkan dalam proses pelaksanaan pengerjaan proyek yang tujuannya itu untuk memastikan tercapainya efisiensi maksimal sehingga seluruh pekerja proyek dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman, dalam pengendalian proyek ini itu ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada aspek waktu atau time. Faktor waktu ini memegang peranan yang sangat krusial dalam proses pelaksanaan proyek. Setiap proyek itu memiliki timeline atau penyelesaian yang bervariasi mulai dari jangka waktu panjang hingga jangka waktu pendek. Durasi penyelesaian pekerjaan dalam suatu proyek sangat dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang terlibat serta tingkat pengalaman dan kompetensi mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua itu ada aspek biaya atau cost. Dalam pelaksanaan proyek itu selalu membutuhkan alokasi anggaran. Nah, komponen biayanya itu meliputi pengeluaran untuk tenaga kerja, peralatan, serta berbagai sumber daya pendukung lainnya. Kemudian penyusunan anggaran atau
Budgeting atau estimasi biayanya itu menjadi elemen vital untuk memastikan proyek itu terlaksana dengan baik dalam batas anggaran yang telah ditetapkan tentunya. Dalam beberapa kasus teman-teman manajemen proyek itu perlu menyiapkan sumber daya yang ekstra itu untuk memenuhi tenggat waktu yang berpotensi menambah biaya operasional serta risiko yang dikenakan denda itu akibat dari keterlambatan penyelesaian proyek teman-teman. Kemudian ada aspek lingkungan atau scope. Scope dalam proyek ini mengacu pada output akhir yang ingin diraih melalui pelaksanaan proyek tersebut. Target akhirnya ini harus dirumuskan secara jelas kepada seluruh anggota tim agar kepada seluruh anggota tim pelaksana, dan scope itu memiliki komponen utama yang berkaitan dengan hasil akhir daripada proyek. Nah teman-teman, poin terakhir yang perlu diketahui daripada pembahasan kita kali ini itu adalah tentang PERT dan CPM. PERT itu adalah Program Valuation and Review Technique, di mana itu merupakan suatu metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu dari masing-masing kegiatan. Kemudian ada CPM atau Critical Path Method, di mana merencanakan waktu proyek berdasarkan analisis dari PERT tadi, yang secara praktik memang tidak mudah, tetapi akurasi penyusunan waktu kegiatan itu sangat bergantung pada pengalaman dan ketajaman daripada manajer proyek dalam merumuskan komponen-komponen waktu kegiatan. Critical Path Method ini juga itu disebut sebagai analisis jalur kritis. Nah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan materi tentang pengelolaan proyek dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.